kehadiran terlebih dahulu ya. Jody masuk, Siti Sarah juga hadir. Nah, sudah. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang baru. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa nih? Struktur dan kaidah cerpen. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang menuangkan gagasan atau cerpen kalian nanti ke dalam bentuk tulisan yang dimana tertuang dalam KD 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menuliskan teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks cerita pendek. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif berbasis HOT, kalian mampu menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan. Kemarin Ibu ulang kembali atau ingatkan kembali, Jody, struktur dalam teks cerita pendek itu ada berapa? Ada 4, apa saja? Orientasi, peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Ya, untuk kaidah kebahasaannya Sarah, kemarin ada berapa? Ada 4. Apa saja nak? Menggunakan kalimat yang mendeskripsikan pelaku sebenarnya dan pada tokoh. 2. Menggunakan kalimat yang menentukan latar tempat atau waktu atau suasana. Ya. 3. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Baik, yang terakhir menggunakan majas. iya. Sarah, untuk menguatkan pemahaman kalian, coba kalian buka halaman di buku paket kalian. Di situ ada teks cerita pendek yang berjudul mengenai pohon keramat, halaman 63. Nah, Ibu minta dengan Sarah dan Jody untuk mencermati, dibaca terlebih dahulu, mencermati dari paragraf 1 sampai di akhir. Kalian tentukan struktur teks cerita pendeknya, kalian analisis ya. Ibu tanya terlebih dahulu, nanti bergantian sistemnya Jody, kemudian Sarah. Ibu tanya yang paragraf pertama, nak, coba dibaca Jody. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung barangkali. Tidak tepat karena adanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar. Ya, itu termasuk ke struktur apa nak? Orientasi. Menurut Sarah? Orientasi. Iya, benar. Untuk yang kedua, Sarah? Meski ada yang kecil, jangan siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Indonesia. Mereka akan berdidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keagamaan Indonesia. Ya, struktur yang mana nih? Masih orientasi. Iya, masih orientasi. Terus yang ketiga? Saat pendudukan Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan Belanda yang berjuang sendirian tanpa pasukan bernama Daya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjara. Daya Sakti lari dari kampung ke Gunung Leser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan pada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan tenteng-tenteng memang mengepung Gunung Leser, tapi Daya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu tenteng-tenteng memang pernah melacak Daya Sakti ke dalam gunung, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Daya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang lainnya dibawa angin ke sekitar gunung. Ya, termasuk struktur yang mana? Iya, masih orientasi. Alasannya mengapa, Sarah? Karena masih
Iya, masih di situ pengenalan tokoh dan apa selain tokoh? Ada masuk di situ. Latar dan suasana, ya benar. Selanjutnya, karena cerita itu dipercaya, kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke lembatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Daya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam, akan tetapi dia bersenasib seperti pasukan Belanda dan santai-santai memang itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit lumpur hanya berani sampai kaki gunung. ya apa strukturnya nak? Peristiwa. Ya, sudah masuk ke dalam rangkaian peristiwa. Alasannya apa Jordi? Di sini sudah memperlihatkan alur cerita. Ya, sudah memperlihatkan alur cerita, ya betul jawaban Jordi. Selanjutnya, Sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu, katanya, dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang tertentu yang melihat cahaya itu. Konon apabila seorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya, maka ia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Apabila ada seorang saja dari seluruh penduduk kampung yang bisa melihat cahaya itu, artinya Mbah Daya Sakti. Begitu penduduk kampung menyebut penghuni Gunung Beser melindungi kampung. Akan tetapi tidak ada orang yang sembrono melanggar keheningan Gunung Beser. Mbah Daya Sakti bisa marah dengan menebang pohon tanpa izin, masuk saja ke dalam gunung akan kualat. Bisa-bisa dianggap pertama-tama Belanda oleh Mbah Daya Sakti. Itulah sebabnya penduduk kampung begitu takut mengganggu perjalanan Gunung Beser. ya strukturnya, iya masih masuk ke dalam rangkaian peristiwa. Kemudian yang selanjutnya nak? Ya, Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 4 tahun saya sering hidup di rumah kakek. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang masih merasa ngantuk, begitu turun dari rumah selalu takjub melihat Gunung Beser berdiri kukuh. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas Gunung Beser. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya. iya gunung itu bercahaya, masih tergolong Rangkaian peristiwa. iya masih rangkaian peristiwa. Kemudian yang selanjutnya, Jordi. Saya salah. Kakek biasa mengontrol air sawah. Saya selalu menguncitnya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dari dalam sawah dingin. Akan tetapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tak jarang saya mandi di pencuran sawah. Ya, tergolong ke struktur yang mana? Iya, coba kalian perhatikan kembali dari beberapa paragraf tadi. Mana yang sudah tergolong ke komplikasi? Yang struktur komplikasi? Coba dicermati. Paragraf mana yang sudah menunjukkan struktur dari komplikasinya? Yang kelima di musim kemarau dan melanjutkan itu di musim hujan tidak aplikasi. Menurut pendapat Sarah benar dan mulai kekeringan? Atau berpendapat yang lain? Cukup dari kekeringan di musim kemarau. Ya, di situ sudah digambarkan masalah atau konflik yang sudah mulai muncul dan mulai memuncak. Ya, kemudian resolusinya di bagian mana? Saya tidak bisa mencatat peristiwa sebelumnya Ya. tanpa mengasih apa yang Paragraf akhir. Ya, di paragraf akhir coba dibacakan dengan
lantang. Jadi mana bagian resolusi supaya kalian lebih paham lagi seperti apa sih bagian resolusi itu? Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampus saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Bahaya sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Ya, kata Georgie tadi sudah tergolong ke dalam resolusi. Menurut Sarah? Ya. Benar. Apa yang membuktikan bahwasannya itu sudah tergolong ke struktur resolusi? Nah, Karena nggak ada lagi hubungannya. iya, selain itu di situ sudah apa? Konfliknya sudah mulai apa? Iya, sudah mulai mereda dan di situ sudah ada titik terang maupun jalan keluar dan peleraian dari masalahnya. Sudah tadi dari yang paragraf awal, coba kalian temukan kaidah kebahasaannya dari keempat kaidah kebahasaan kemarin yang sudah kita pelajari. Mulai dari kalimat langsung, kalimat tidak langsung, pengenalan latar tokoh. Coba sebutkan salah satunya. Kalimat langsung ada di paragraf berapa, Georgie? Coba kalian temukan terlebih dahulu. Kemarin kalimat langsung ditandai dengan apa? Ya, paragraf 31. Coba dibacakan, Georgie. Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Iya. Di paragraf tuh, saya itu. Halaman berapa? 72, Nak? Halaman 71 ada di bawah. Halaman 71 dibacakan coba Sarah. Saat ini saat sulit. Ya, itu deh. Kata kakek ketika malamnya. Ya, benar, itu merupakan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik ganda. Coba kalian cari yang kalimat tidak langsungnya. Ada tidak? Coba yang bagian resolusi. Ada tidak di situ yang ditandai dengan mengatakan? Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Menurut kalian kalimat langsung atau tidak langsung? Iya, kalimat tidak langsung. Di situ tidak ada tanda petiknya. Kemudian akan tetapi itu merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh seorang tokoh utama, yaitu saya. Kemudian yang selanjutnya kaidah kebahasaannya coba temukan salah yang berisi kata sifat yang mendeskripsikan pelaku. Pelaku yang mana? Yang Salah satu saja tokohnya. Coba diperhatikan halaman 68. Kira-kira mana yang berpenampilan
tentang penampilan watak tokoh. Tokoh kakek digambarkan yang seperti apa? Menolong dan baik. Iya, tokoh kakek di situ digambarkan apa, Budi? Suka menolong dan baik. Suka menolong dan baik. Salah, coba temukan yang lain. Ada gaya bahasa. Temukan gaya bahasa dalam teks tersebut. Nah, bagian orang ya. Gaya bahasa yang kemarin bisa perbandingan, bisa perkumpulan ini halaman berapa? 65 bagiannya yang pada bawah yang memeriksa atau ada perbedaan. itu gaya bahasa apa, Nak? Coba yang di halaman masih bagian orientasi. Kalau tidak ada halaman 64. Yang bagian sejak saya ingat cerita yang diketahui. Paragraf itu ada? Ada. Nah, coba kalian temukan mana yang gaya bahasanya, Nak? Di situ tiap malam tertentu katanya dari gunung besar keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Ya, itu tergolong ke dalam gaya bahasa. Karena biasanya yang menyejukkan itu apa, Nak? Ini Angin. Apalagi selain angin? air. Iya, bisa air, bisa udara, ya kan? Akan tetapi di situ cahaya itu digambarkan seperti apa? Yang menyejukkan. Itu artinya di situ ada dua kata, dia membandingkan dua kata tetapi memiliki sifat yang berbeda. Seperti contoh yang kemarin, wajahmu halus atau kulitmu halus seperti kulit bayi. Itu kan dua perbandingan akan tetapi memiliki sifat yang sama. Kalau seumpamanya kulit halus itu kan kalau bayi memang kulitnya masih halus, ya kan? Memiliki persamaan di situ. Akan tetapi kalau yang di halaman 64 itu dia itu membandingkan dua kata, akan tetapi memiliki sifat yang berbeda. Jadi cahaya tadi digambarkan dapat menyejukkan. Padahal biasanya sesuatu yang dapat menyejukkan itu berhubungan dengan air tadi, udara, ya. Paham sampai sini, Nak? Sudah, tadi kalian sudah menganalisis cerpen apa yang berjudul apa, Jadi? Pohon Keramat yang ada di buku paket kalian. Di situ kalian sudah menentukan struktur. Ada 4 strukturnya tadi, ya kan? Nah, itu kalian sudah bisa menentukan bagian orientasinya, bagian rangkaian peristiwanya, bagian komplikasi dan bagian resolusi, dan kalian juga sudah menemukan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja, di mana lembar kerja ini kalian kerjakan. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu kalian menuliskan sebuah teks cerita pendek, boleh pengalaman kalian pribadi maupun mungkin Bu boleh tidak kalau pengalaman tersebut itu pengalaman dari teman saya. Jadi teman saya itu pernah curhat
harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya, ya. Ibu bagikan sepertinya. Nah, ini untuk lembar jawabannya, ya. Sebelum kalian mengerjakan, ada yang ingin ditanyakan dari tugasnya? Coba dibaca terlebih dulu. Kalian tuliskan cerpen pengalaman pribadi kalian atau pengalaman orang lain, boleh. Temanya boleh apa saja, boleh tentang persahabatan, boleh tentang pendidikan, ya. Tulisnya di sini. Nanti kalau seumpamanya kurang, boleh kalian lanjutkan di sini lembar jawabannya, ya. Jody, ada yang ditanyakan? Sarah? Sudah dapat dipahami, ya? Kalian boleh gunakan buku paket kalian untuk membantu kalian dalam menulis. Ini temanya. Ya, temanya boleh dituliskan atau langsung judulnya juga boleh. Perlu kertas buramnya? Belum, Bu?
orientasinya sudah benar, terus rangkaian peristiwanya juga sudah benar. Komplikasinya supaya lebih bagus lagi, kamu pertajam lagi. Kalau kemarin kan hanya apa? Misalnya contohnya ketika motornya Pak Supri rusak dan kalian bingung mau pulang padahal hari sudah mulai mau turun, hujan, ya kan? Tiba-tiba di situ ada Pak Heru yang melintas dan kalian ikut dengan Pak Heru. Nah, kalian pertajam lagi, misalnya Pak Heru tidak mau memberi tumpangan. Terus tiba-tiba motor Pak Heru rusak juga. Terus seperti apa? Dikembangkan lagi komplikasinya supaya lebih tajam, lebih kompleks lagi. Nah, ini bisa. Ini udah bagian mana? Masih? Resolusi. Orientasi.
Untuk kalau sudah selesai, tulisan ini yang di
Jadi kan kita ini nanti boleh kita sama jadi sudah sampai lanjutkan kembali mempunyai syarat lebih juga. Ya boleh, dulu. Tapi nanti tetap kamu pakai kertasnya, ya. Handphonenya nanti. Nah, sudah. Kalau sudah, tadi kan kalian sudah menuliskan teks cerpennya dalam bentuk tulisan. Kemudian ibu minta handphonenya atau bawahnya kalian siapkan. Kemarin sudah pernah ibu minta kalian untuk menginstal aplikasi Wattpad. Yang Wattpad dulu nak, coba dibuka terlebih dahulu sekarang. Ibu kenalkan aplikasinya. Dengan aplikasi Wattpad tersebut kalian boleh baca di rumah cerpen-cerpen. Di situ banyak menyuguhkan tentang cerita-cerita pendek. Akan tetapi pesan ibu kemarin kan kita sudah mempelajari teks cerpen bahwasanya ada di situ amanat atau pesan yang akan disampaikan oleh pembaca. Kan dengan kalian apakah sudah dipublikasikan atau diunggah di dalam Wattpad tadi ya. Jadi dengan kalian mempublikasikan, kalian akan belajar melatih diri kalian supaya mau menulis cerpen atau nanti ada lomba kalian bisa ikut supaya kalian terbiasa. Tidak hanya di jam ibu atau di pelajaran ibu, nanti selepas kalian lulus nanti kalian boleh gunakan aplikasi tersebut untuk melatih kalian menulis
menuliskan sebuah cerpen, atau boleh di situ kan disuguhkan tidak hanya cerpen, bisa cerita fantasi, ya kan, dan yang lainnya. Paham ya nak? Ya kalau sudah diakhiri dulu nak, diakhiri, ya boleh dilanjutkan sampai titik. Nanti dilanjutkan di rumah ya. Jangan lupa nanti bukti kalian sudah mengikuti kelompok dikasihkan, boleh dikirim lewat WA ya, lewat WA ibu. Nah, dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau sudah, tadi kan kalian sudah menuliskan di dalam kertas juga, ya kan? Sekarang ibu minta kalian presentasikan di depan satu persatu. Nanti teknisnya seperti kemarin, ketika salah yang maju terlebih dahulu. Ketika salah sudah selesai, nanti Jody memberi komentar atas penampilan dan hasil cerpen yang dibuat oleh Sarah. Begitu sebaliknya. Paham nak? Boleh. Boleh maju. Siapa terlebih dahulu? Sarah terlebih dahulu, boleh. Bacakan dengan jelas ya, dengan lantang supaya Jody juga bisa mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Sarah-Dati. Di sini saya akan mempresentasikan cerpen yang berjudul Senyum yang Kembali Hadir. Sini saya akan menyebutkan dulu struktur dari cerpen. Ya, Yang pertama ada struktur orientasi. Orientasi di sini berada di paragraf 1 yang berbunyi, ketika malam tiba, setiap hari aku membantu ayahku mencari udang di daerahku. Udang cukup melimpah. Jika sudah musim surut malam tiba, memang tidak mudah mencarinya. Satu-satu harus diambil menggunakan serok dan perlu ketelitian ekstra. Jika musim hujan tiba, sepulang sekolah aku sudah mengetes lampu senter, menyiapkan wadah dan juga bekal untuk mencari udang. Ketika mencari udang, aku bisa mendapat 1 kilogram udang, walaupun kadang juga hanya mendapat beberapa on saja. Ya. Di sini saya melanjut dengan struktur yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Aku mulai berjalan kaki menyusuri pantai yang airnya mulai surut. Udang akan terlihat di malam hari jika terkena cahaya lampu senter. Jika sudah terlihat, akan sangat mudah udang untuk ditangkap. Kadang jika ayah rela bekerja, aku bisa berangkat sendiri. Dan di malam ini aku pun berangkat sendiri, hanya cahaya bintang tanpa bulan yang menemani. Walaupun ada juga beberapa orang yang ikut mencari udang, suasana sedikit ramai. Walaupun sebenarnya aku akan sangat senang jika ada ayah yang ikut mencari udang. Udang-udang di sini bermacam-macam. Ada udang pasir, udang ketan, udang putih, dan tentunya lobster. Lobster sesekali muncul, walaupun sangat sulit untuk ditangkap. Malam ini udang cukup banyak. Baru setengah jam hampir 1 rantang yang kubawa sudah penuh dengan udang. Udang-udang ini besok aku jajankan ke tetangga atau di rumah orang-orang kaya. Mereka biasa membeli udang dengan harga 60.000 per kilo. Cukup untuk membeli lauk pauk dan sedikit menabung untuk membeli sepatu, tas, dan juga buku untuk sekolah. Namun, apa yang kudapat hari itu tidak setiap hari. Cita-citaku menjadi seorang sarjana pendidikan perikanan, bukan tanpa sebab. Dari apa yang aku baca, Natuna memiliki sumber daya alam maritim yang luar biasa. Ikan, udang, cumi, kepiting, dan komoditi lautnya yang lain sangat melimpah. Akan tetapi, masih banyak penduduk yang belum bisa mensejahterakan ekonomi keluarganya. Para nelayan lebih banyak yang pulang merugi karena sulitnya menangkap ikan. Ada musim-musim
tertentu seperti musim utara. Saat musim utara tiba, angin cukup kencang dan para nelayan banyak yang tidak bisa melaut karena cuaca yang sewaktu-waktu dapat menenggelamkan kapal. Padahal jika ikan bisa dibudidayakan, jelas tidak perlu menangkap ikan di laut, cukup panen dari kolam atau tambak saja. Jelas lebih mudah, aman dan menguntungkan terutama saat musim utara tiba. Aku pernah bermimpi udang-udang seperti yang kucari ini bisa kubudidayakan sendiri. Jika itu bisa terjadi, jelas aku tak akan sulit untuk mencari udang seperti sekarang. Dan juga tidak perlu menunggu musim udang tiba, pemasukan jelas sudah ada. Untuk mewujudkannya, aku sering membaca buku-buku tentang budidaya laut yang ada di internet maupun di perpustakaan sekolah. Rasa ingin tahuku membuat semua menjadi jelas. Guruku pernah menasihatiku. Tak ada yang tidak mungkin jika kau berusaha. Apapun cita-citamu, pastikan kamu jadi ahli sehingga langit dan bumi menjadi saksi kesuksesanmu kelak. Mungkin seperti itu ucap guruku. Bu Liska, guru muda yang lebih mirip motivator itu. Setiap hari aku mencoba untuk terus belajar dengan sesungguh-sungguh. Aku ingin menjadi ahli perikanan pada budidaya ikan dan udang. Aku ingin kelak bisa menciptakan pekerjaan bagi orang-orang banyak yang menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuaku. Walaupun kadang aku malu untuk menyebutkan cita-citaku, tapi aku yakin jika bersungguh-sungguh pasti bisa. Lanjutkan dengan struktur yang ketiga, yaitu kualifikasi. Harry, apa yang cita-citamu? Tanya guru mengejutkanku. Harry, Sarah. Sarjana pendidikan perikanan, Bu, ujarku spontan. Dan kawan-kawan yang memperhatikanku karena aku sejak tadi melamun tertawa terbahak-bahak. Kalau nangkap ikan usah jadi sarjana, Sarah, celetuk kawan-kawan yang menertawaiku. Sungguh tidak perlu alu ditangkap dengan sarjana. Timpal kawan yang lain menambahkan. Aku tertunduk agak malu. Suasana yang riuh akhirnya meredam oleh bu guru. Bagus, Sarah, cita-citamu sungguh mulia. Benar sekali, nak. Negara kita mempunyai potensi perikanan yang begitu besar. Namun kita belum maksimal untuk mengolahnya. Terus kejar cita-citamu. Insya Allah Tuhan akan memudahkan, ujar bu guru sembari senyum. Aku sangat tersentuh dengan ucapan bu guru. Kawan-kawan yang mengolokku tak membuatku sakit hati. Aku tetap pada pendirianku. Aku harus bisa jadi sarjana perikanan. Tegasku kembali dalam hati. Saat aku tiba di rumah nenek, memanggilku. Sarah, coba kesini, nak, ujar nenek sembari tersenyum. Kenapa, Nek? Tanyaku penasaran. Sarah ingin menjadi sarjana pendidikan perikanan, ya? Tanya nenek sembari tersenyum kembali. Iya, Nek, ujarku. Untuk menggapai cita-citamu, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ya sayang. Tidak ada yang tidak mungkin. Sarah harus sungguh-sungguh dalam belajar. Dan jangan lupa berdoa. Iya, Nek. Nenek mendekatku. Nenek sudah seperti pengganti ibuku. Semenjak ibuku
Tak lama, ketuk menyerangku. Ku rebahkan tubuhku di materas yang ada di kamar sembari memandangi satu-satunya foto ibu yang tersisa di kamar. Aku harus sukses. Doakan aku ya Bu, walau ibu ada jauh di surga. Aku yakin ia akan ikut bangga jika melihatku sukses. Sarah, bangun nak, ujar nenek memanggilku. Tak lama sekeliling rumah sudah penuh dengan para tetangga. Aku yang kaget sontak keluar kamar. Sepanjangnya orang-orang mempompok tubuh ayah yang terkulai lemas di tengah ruang tamu. Sarah, ambilkan minum, ujar Pak Hakim, tetangga yang biasa pergi melaut dengan ayah. Aku yang bingung melihat apa yang terjadi langsung lari mengambil gelas. Kaki ayah diperban. Ayah tersengat ikan lepu saat mencari udang dan hampir tenggelam. Aku menangis, tak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Aku hanya bisa memandangi wajah ayah yang lemas sembari memijit-mijit kakinya. Beruntung ayah sadar. Ia memelukku dan adikku. Sulitnya mencari ikan membuat ayah pergi menyelam. Tanpa sengaja ayah menginjak ikan lepu, sejenis ikan karang berbisa yang dapat membuat orang menginjaknya mati saraf. Setelah ayah sadar dan semua tetangga pulang, aku pun memandangi wajah ayah. Ayah tidak bisa menggerakkan sebagian badannya, dan aku juga nenek kini yang menjadi tulang punggung keluarga. Ayah hanya menangis merasakan tubuhnya tak bisa digerakkan lagi. Sehari-hari ayah hanya bisa duduk di kursi sambil membawa tongkat. Tubuhnya yang kekar dan kuat kini mulai layu. Nenek berjualan kerupuk hasil buatannya. Aku menopang ekonomi keluarga dan aku sekolah-sekolah yang mencari udang dan memancing ikan untuk dijual. Dan alhamdulillah aku bisa menyelesaikan sekolah SMP dan SMK ku dengan baik. Aku mendapatkan kesempatan memegang di sebuah perusahaan budidaya udang dan ikan di Jepang. Alhamdulillah kini aku bisa melihat ayahku tersenyum memandangi kolam-kolam ikan dan udang hasil jeripayahku. Di sini saya akan menyebutkan resolusinya yang tepat dan yang berada di paragraf terakhir, yaitu berada di kalimat dan alhamdulillah aku pun bisa menyelesaikan sekolah SMP dan SMK dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, tadi Sarah sudah menuliskan dan membacakan cerpen yang sudah dibuatnya. Sekarang Ibu minta kepada Dori untuk memberi komentar atau penilaian terhadap cerpen yang sudah dituliskan oleh Sarahnya. Sudah bagus. Apalagi? Sudah lengkap. Apakah di situ di depan struktur orientasinya sudah ada? Sudah. Selanjutnya? Sudah. Ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang paling banyak digunakan oleh Sarah tadi, kaidah kebahasaan yang apa? Dari keempat kaidah yang kemarin, di situ paling banyak dia Sarah menggunakan kaidah yang mana? Tadi kalimat langsung ada? Yang seperti Sarah ambilkan. Iya. Kalimat tidak langsungnya ada tadi? Seperti nenek mengatakan atau guru mengatakan, ya kan? Kemudian tadi ada gaya bahasanya. Menurut Jody ada, ya. Sudah ya, kalau sudah sekarang Jody yang maju untuk
penampilan dari Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordi Saputra akan mempresentasikan hasil cerpen saya yang berjudul Tersesat di Hutan. Baiklah, saya akan membacakan cerpen saya. Di pagi hari Minggu, saya diajak oleh Heru untuk memancing ikan lele di hutan yang berada di pedalaman kampung kami. Dia datang ke rumah saya tidak sendirian, melainkan bersama teman-teman saya yang lain, yaitu ada Anto dan Rio. Setelah minta izin ke ibu, kami pun langsung berangkat menggunakan sepeda. Karena semalam hujan, kami pun berharap supaya hasil pancingan kami hari ini sangat memuaskan kami. Di perjalanan, kami dikelilingi oleh ricauan burung yang sangat membuat kami bersemangat. Karena semalam hujan, udara di pagi hari itu sangatlah sejuk. Setelah kami mengayuh sepeda 1 jam lamanya, kami pun sampai di tempat yang kami tentukan. Kami pun langsung mengeluarkan peralatan mancing kami dan kami langsung mencari tempat duduk masing-masing. Setelah menunggu beberapa menit, Rio pun mendapatkan strike pertama dan itu sangat membuat kami senang dan makin bersemangat untuk menjajal semua ikan yang ada di sini. Waktu mulai berlalu, matahari mulai malu-malu untuk menampakkan cahayanya. Dengan ikan yang banyak, kami pun pulang dan dengan hati yang gembira bak mendapatkan durian bentuk. Dalam perjalanan, Rio tiba-tiba melihat sebuah pohon dengan buah yang kekuningan. Setelah kami mendekat, ternyata yang dilihat Rio adalah jeruk hutan. Kami pun langsung melepaskan ember ikan kami dan kami langsung memanjat pohon jeruk itu. Dengan tenggorokan yang kering, kami pun melahap jeruk itu dengan santai. Setelah menyadari bahwa hari semakin sore, kami langsung turun dengan terburu-buru. Berselang beberapa menit kami berjalan, hari mulai mendung, pertanda akan hujan. Saya dan Anto sempat berdebat karena embernya Anto ketinggalan dan dia ingin mengambilnya. Tentu saja saya melarangnya karena itu membutuhkan waktu lama. Ditambah lagi hari akan hujan. Di saat akan keluar dari hutan, saya pun tersadar kalau Rio dan Heru sudah terpisah dari Anto dan saya. Karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk, saya dan Anto pun berbalik arah untuk mencari Heru dan Rio. Hujan pun turun sangat lebat dan membuat mata kami seperti tertusuk ribuan jarum. Karena merasa sudah jauh dari jalan pulang dan sudah jauh dari jejak Rio dan Heru, kami pun menjadi putus asa dan memilih untuk beristirahat sejenak. Dengan badan yang mulai menggigil, kami pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu untuk meminta pertolongan. Dalam perjalanan, kami berusaha berteriak untuk memberi kode kepada Rio dan Heru. Karena tidak ada jawaban, kami bergegas mencari jalan keluar keburu gelap. Setelah menemukan jalan keluar, tetapi masih ada rintangan, yakni kami harus memilih cabang supaya bisa keluar dari hutan yang rimbun ini. Kita lewat cabang kanan saja, kata Anton. Karena pengalaman di dalam hutan Anto sangat baik, aku hanya bisa mengikutinya saja. Dan ternyata jalan yang kami lewati benar jalan keluar dari hutan tersebut. Itu membuat kami sangat senang. Ditambah lagi ternyata Rio dan Heru sudah ada di gubuk kecil dari tadi sembari menunggu kami keluar dari hutan itu. Kalian ini membuat jantung kami rasa ingin copot saja, kata Anto. Kami pun keluar dengan selamat dari hutan itu dengan keadaan basah kuyup dan badan gigih. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan terlebih dahulu bagi Yaya. Nah, sekarang beri komentar atau penilaian
bagus, akan tetapi konfliknya kurang gitu. Kurang apa? Kurang puncak. Ya, konfliknya kurang puncak. Terus apa lagi? Di CPNJ tidak ada kalimat langsung. Tidak ada kalimat langsung tidak? Kalau setelah itu tadi ada kalimat langsungnya, nah, seperti kami pergi, ya kan? Terus kata Heru tadi kan, kata Heru kita harus segera pulang karena hari sudah mulai mendung, ya. Jadi tadi mungkin syarat kurang bagus, ya. Apakah strukturnya tadi sudah lengkap, Nak? Sudah. Ya, kaidah kebahasaan yang paling dominan. Kalimat langsung tidak langsung. Ya, kalimat langsung dan tidak langsung. Tadi ada gaya bahasanya. Seperti tadi ada apa, Nak? Coba sebutkan satu tadi gaya bahasanya. Matahari mulai malu. Ada gaya bahasa personifikasi. Ya, personifikasi matahari mulai malu-malu untuk menampakkan cahayanya bahwasannya Jordi itu sedang menunjukkan latar waktu sore. Di situ gaya bahasanya itu kan matahari itu tidak bisa melakukan seperti manusia, ya kan? Malu-malu itu kan bisa dilakukan sama manusia atau hewan gitu. Cuma lebih ke manusia. Akan tetapi di situ digambarkan seperti bisa melakukan yang manusia lakukan. Ada lagi tadi seperti atau bak apa namanya? Bak mendapatkan durian runtuh. Iya, bak mendapatkan durian runtuh juga merupakan apa tadi? Majas atau gaya bahasa yang digunakan oleh Jordi. Dan untuk masukan ibu, tulisan kalian sudah bagus, cerpennya juga sudah bagus, sudah lengkap strukturnya, kaidah kebahasaannya juga sudah lengkap. Masukan dari ibu besok kalau mau ada atau ada lomba cerpen kalian mau ikut, ingat pembelajaran kita hari ini bahwasanya ketika kalian akan menuliskan cerpen kalian harus memperhatikan unsur-unsur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya ada 4, kaidah kebahasaannya ada 4. Kaidah kebahasaan itu kalau kalian dapat menuliskan lebih lengkap lagi maka akan lebih bagus lagi tulisannya. Supaya apa? Supaya yang membaca itu lebih tertarik dengan kata Jordi. Kita sudah masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu untuk menguatkan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kalian siapkan handphonenya sudah. Kalian buka aplikasi Quizizz-nya. Akan terlebih dahulu kalian buka linknya yang sudah ibu bagikan. WA yang tadi subuh ya ibu bagikan. Nah, dikerjakan Quizizz-nya kembali untuk menguatkan pemahaman kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaan maupun hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam menulis sebuah cerpen. Dan ini jadi sudah masuk sampai 3 sebelum saya mulai kalian kerjakan dulu.
Dan kan kita dengan terus salah satu lebih bersama berapa kali? Nanti di yang ada negara itu. Kalau nanti kita tetap ada tujuannya. Jadi saya jadi Susah, ini paksa.
soal rumah, berbasis sekolah. Tujuh salah tujuh, benar 8 salah. Siapa yang tertinggi dalam ini? Wah, salah kali 5. Benar satu. Salahnya benarnya 10 sudah. Kalau sudah selesai, yang kita masuk ke dalam penutup ya. Coba bantu ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja, Sarah? Membuat teks cerpen. Iya, membuat teks cerpen. Dalam membuat sebuah teks cerpen, apa saja yang perlu diperhatikan, Jody? Struktur dan kaidah pembahasaan merupakan apa? Dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita menuliskan sebuah teks cerpen. Apa saja strukturnya, Sarah? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Dan kaidah pembahasaannya, Jody? Pengenalan tokoh. Ya, mengenal watak tokoh. Kemudian apa lagi? Penggunaan majas atau gaya bahasa. Apa lagi? Karena tampaknya tidak masuk. Ya. Ya, mendeskripsikan suatu letak, tempat, dan tokoh itu secara jelas dan rinci. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak. Apakah hari ini pembelajarannya lebih menyenangkan? Ya. Apa yang membuat menyenangkan? Karena puisisnya mudah. Ada puisisnya yang lebih mudah dari kemarin, akan tetapi berbeda dengan Jody, di mana kalau Jody itu menganggap lebih sulit hari ini dibandingkan dengan puisis ya. Iya. Kemudian ibu ada refleksi pembelajaran hari ini. Kalian tuliskan, ibu berikan waktu 5 menit. Pertanyaannya masih sama seperti hari kemarin. Yang ada, kalau tidak ada, berarti sudah paham semua. Sudah? Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk tindak lanjut selanjutnya yaitu kalian merampungkan atau menyelesaikan tugasnya di rumah, yaitu apa tadi? Menulis teks cerpen di aplikasi Ya, nanti dipublikasikan atau diunggah ya. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini, Nak? Tidak. Kalau tidak ada, untuk menutup pembelajaran kita hari ini supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, kita berakhiri dengan doa ya. Boleh disiapkan, jadi lebih dahulu berdoa. Duduk siap bersyukur mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Balas innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Syukur sesaat ke ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan sekarang kalian boleh istirahat terlebih dahulu, Nak. Istirahat main.